Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri wali wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan terutama nikmat puasa Ramadan di tahun ini. Amin. Sehingga kita masih bisa hadir di Masjid Baitul Ikhwan ini untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah pada malam yang ke-17, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman kita dan diberikan rezeki serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk singkat waktu, kami ingin memberikan informasi bahwa pada malam ini yang bertugas sebagai khotib Ramadan yaitu Al-Muharram Bapak Ustaz Dr. Andes Hadi Alimuti. Alhamdulillah dia ada di hadapan kita lagi, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Begitu marilah kita sama-sama menyimak tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Hadi Alimuti. Untuk beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Setengah abad lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala syahrahu muslimin wa anzala Qur'ana kama kuntum ta'lamun. Rabbana syahrahu wa fadala qiyamahu Rabbana jazaa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin hadirat rahmatullah, syahimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Dan segenap pengurus Masjid Baitul Ikhwan yang kami hormati. Pertama dan utama kita sama-sama bersyukur kita kepada Allah atas nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Beriring nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya nikmat sehat jasmani dan rohani, baik batin juga kesempatan, sehingga kami mampu pada malam hari ini mengajukan langkah menuju tempat ini juga melaksanakan kewajiban sebagai hamba untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelaksanaan sholat isya bersama
kita laksanakan di suka cita-cita ini tentunya dengan kebahagiaan. Semoga apa yang kepada kita pada malam hari ini khususnya dan hari-hari berikutnya senantiasa mendapat keriduan dari Allah SWT, diterima dan berikan pahala yang dilimpahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin muslimat saya rahmatullah. Tak lupa sholawat salam mari kita sama-sama sambungkan. Semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, ceritakan kita Allah Muhammad dan Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya bisa senantiasa melaksanakan syariatnya, mengikuti ajarannya sampai akhir hayat kita. Insyaallah kita akan sama-sama dilepas syafaat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita malam ini katanya dan mungkin setelah kita melakukan tadi melaksanakan puasa yang ke-16, besok 12, malam ini malam 13. Ulama mengatakan bahwa malam 12 adalah malam nuzul Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Hudal nasi wa bayyinatan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hudal nasi, petunjuk bagi manusia, untuk manusia siapa saja. Wal Quran dan perbedaan antara yang halal, yang haram, yang baik, tidak baik, yang harus dikerjakan dan yang harus ditinggalkan. Yang disuruh oleh Allah SWT diberikan untuk manusia. Tidak pandang itu orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang muslim, non muslim. Semua kalau mau mempelajari Al-Quran dari nasi dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dapatkan petunjuk dari Allah SWT yang mempelajari. Kalau tidak mempelajari, nggak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahmatullah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Ada ayat hauniyah, ada ayat qauliyah, ada ayat tafsir. Ayat hauniyah, ayat yang sifatnya memberitahu tentang masalah alam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita. Makanya di situ banyak ayat-ayat yang ujungnya apalah taqilun, apalah tadabur, al-falah tadabur dan sebagainya dan seakan-akan ayat itu pertanyaan. Tapi sebetulnya bukan pertanyaan. Apalah takdir, apakah kalian tidak berkata? Toh kita sudah dikasih oleh akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ciptaan 3 ciptaannya. 1 malaikat, 2 manusia, 3 setan. Malaikat
sangat mendominasi dengan setan. Setan yang mendominasi adalah nafsunya. Manusia dikasih oleh Allah sempurna akal dan nafsu. Terserah dan tergantung yang kita pergunakan apa akal kita, apa nafsu kita. Yang mendominasi pada diri kita akal kita, insya Allah kita tidak termasuk orang yang ditanya oleh Allah apakah takdir. Apakah kamu punya akal? Kalau orang biasa ngomong, otak lu kemana? Orang begitu. Dikasih akal tapi tidak digunakan, maka otak lu kemana? Ya, seperti adik kita punya anak, dia saudara, terus sudah dikasih tahu, masih dapat, dikasih pelajaran masih dapat, artinya nggak turun. Artinya kita ngomong, otak lu gimana? Kalau juga apalagi tak dulu, apakah kamu tidak pergunakan akal? Kaum muslimin rahmatullah. Sementara Allah sudah kasih tahu. Kalau kita menyeling aja, kalau katakan, apalah kamu dulu, ilal ibni itu apa? Wala sama ikai balu fi'an, wala jibal ikai balu sifat, wala ada. Apalah yang sulit? Apakah kalau kita memperhatikan melihat ilir ilal adil masa tak kaifa ulikam tak ulikam maka sudah diciptakan untuk apa dia berpisah? Bagaimana menjadikan bersama yang saya tahukan bagaimana langit ini diciptakan oleh Allah tanpa panjang tanpa iya, tapi tidak mampu. Walau juga ini kayak musibah. Dan bagaimana Allah menyatakan gunung dengan tegak. Walau arti kayak kesulitan. Bumi gambarkan. Ini kita disuruh menganalisis. Kalau kita masih tidak percaya dengan adanya Allah SWT, maka kita menyatakan ya tiap hari kita lihat, tapi kita tidak pernah berpikir tentang masalah itu. Oh itu sudah begitu aja dari dulu dari nenek kita juga. Nah ini apalagi tidak tahu perhatikan kaum muslimin rahimah. Seharusnya kita pikir yang demikian sehingga kita akan bersyukur kepada Allah SWT. Yang semua diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia dan dimanfaatkan untuk manusia, difungsikan untuk manusia, semua ini untuk manusia. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Dan akhirnya kau lihat kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan. Sembahlah Allah. Jangan kau sekutukan dengan suatu apapun. Ya. Kami dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghirup udara segar, bisa memiliki kekayaan yang di bumi ini yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Kita bisa berjatuh di antara gunungan langit, di antara bumi yang luas. Kita syukuri. Akhirnya kita Alhamdulillah wa syukur. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Lalu kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Karena berdoa bila bisa kepada kedua orang tua kita dan berbuat baik. Kenapa? Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang tua, berarti kita tidak bersyukur kepada orang tua. Seandainya pada waktu kita saat lahir dilahirkan oleh orang tua kita, orang tua kita mendiamkan kita,
kira-kira secara logika bisa bertahan hidup sampai sekarang? Jawabnya ya hampir 100% tidak bisa. Tidak bisa. Makanya pertama kita prioritaskan ma'budullah, sembah Allah. Kalau tidak bisa, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtisal awamirillah, wajib kita gunakan. Kerjakan cuma apa yang diperintahkan oleh Allah. Berusaha sebagaimana mungkin untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Baru kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau tidak bisa, urutannya wabibil qurba. Lalu kita kenapa kita? Wal yatama wal masakin wabil qurba, terus ini baru kita ini nanti tergolong masuk golongan oleh Allah SWT, termasuk orang yang nanti bertakwa. Tapi bertakwa itu diperingatkan terus oleh Allah, senantiasa diingatkan. Termasuk kita suruh bertakwa, melakukan puasa ini juga supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bergeser. Diingatkan. Kenapa? Karena sudah benar manusia. Takdir manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita ini ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dilahirkan oleh Allah melalui proses dari bapak ibu melalui kakek nenek melalui yud dan seterusnya sampai kepada polnya kalau kita adalah Nabi Adam Siti Hawa. Nabi Adam Siti Hawa diciptakan oleh Allah itu ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada waktu itu di sana sudah ada dua makhluk, yaitu makhluk malaikat dan makhluk iblis. Saat Allah menyatakan manusia yang nanti akan menjadi khalifah permukaan bumi, yaitu Adam dan keturunannya. Setelah jadi Adam, maka malaikat dan iblis dipanggil oleh Allah. Usjudu di Adama fasajadu ila iblis. Malaikat dan iblis sujudlah kamu kepada Allah. Sujud di sini bukan sujud menyembah, tapi waktu karena diperintah Allah SWT, diuji oleh Allah SWT, siapa yang kira-kira mau mengikuti perintah Allah? Mau mengikuti perintah Allah. Ternyata pas jatuh maka para malaikat sujud karena menggunakan ila iblis, kecuali iblis abal astakbar. Iblis tidak mau abal bantah astakbar dan sombong. Mana letak sombongnya? Allah katakan nama atas nama. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam sebagaimana yang diperintahkan? Sombongnya iblis muncul. Ana khairu ini. Saya ini lebih baik daripada Anda. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam, ciptakan saya dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Harusnya tanah yang sujud kepada api, bukan api sujud kepada tanah. Dan saya ini termasuk yang terlebih dahulu. Ini sombong. Pertama, maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala harus diikuti. Ternyata dia bangkang, maka iblis diturunkan oleh Allah tidak bertempat di surga. Dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tapi pada waktu dikeluarkan oleh Allah dari surga, dia tidak bisa. Karena kamu sombong, kamu tidak mau apa yang aku perintahkan, kamu tidak mengikuti, maka keluarlah dari surga. Kata iblis, itu
dikeluarkan dari surga, dia tidak menjadi masalah. Ya Allah, karena lantaran aku tidak mau menutup rambutmu untuk sujud kepada Adam, kau keluarkan dari surga dan kau ingatkan saya termasuk orang yang hina, maka aku minta 2 permintaan. Apa yang kau minta? Pertama, panjangkan umurku sampai hari ini. Pak Ina dalam berikutnya, kamu termasuk makhluk yang panjang umur. Gila yang masuk sampai manusia dibangkitkan dari tubuh. Pertama kita. Yang kedua, supaya terus banyak dihim dan akan aku goda ada dan keturunan dari depan belakang kiri kanan rata itu sehingga aku tidak mendapati anak pun akan bersyukur kecuali sedikit. Itu tujuan. Sehingga perangkap setan ini kita semuanya kena. Rata-rata kita ini tidak ada bersyukur. Dikasih 2 mata, kita tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih 2 mata, tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih badannya tidak bersyukur kepada Allah. Namun kadang-kadang kita bersyukur, tapi kalau betul, lupa lagi Pak. Kita ingat pada saat COVID-19 itu banyak yang bersyukur pada Allah SWT. Takut juga kepada Allah SWT. Takut. Kalau sudah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah panik. Astagfirullah, astagfirullah. Mana di COVID, mana lainnya? Yang tadinya tidak pernah berjamaah, kalau saat itu diperkirakan boleh berjamaah, penuh masjid. Tapi karena pemerintahnya mungkin lockdown tidak boleh. Wah, kita sholat di rumah. Yang biasanya tidak pernah pikir. Ada inna lillahi siapa? Tapi setelah COVID selesai, ya kuat lagi. Istighfarnya juga hilang. Sholat jamaahnya kendor. Sholatnya kadang-kadang tidak. Nah, sampai sekarang, kalau zaman itu adalah virus COVID, sekarang sudah banyak virus. AAPA, virusnya AAPA. Apa kita? Ada apa? Ada hangat-hangat kayak ayam. Ini virusnya. Pada pertama bulan Ramadan penuh. Tadarus penuh. Sekarang sudah mulai kendor. Nanti dekat-dekat akhir-akhir Ramadan kosong, beralih. Ibu-ibu beralih, biasanya tadarus, biasanya sholat tarawih, tapi beralih. Sekarang tadarusnya bukan di Baitul Ikhwan, tapi di mall. Kaum muslimin rahmatullah dan senantiasa melakukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah memberikan kepada kita kata syiru fil ardi, semua dulu kayak katakan ada tulisan kunci katakan Muhammad syiru berjalan saja fil ardi di permukaan semua dulu kayak katakan, lalu perhatikan kiri kanan kayak katakan bagaimana akibat. Kalau orang baik akibatnya ya baik, orang yang buruk akibatnya buruk. Jadi belum di akhirat pun sudah dirasakan. Apa yang mau sekolah darah khairan ya, apa yang mau sekolah darah sama ya akibat. Tapi kita perhatikan
oh iya, ini jalan apa ya? Kalau ini jalan apa? Di Masjid Bani Lewat jalan apa? Mahgani. Pasti kita harus cari tahu. Kok aku dalam Mahgani? Mahgani itu siapa? Mahgani itu siapa? Ada kalanya itu Mahgani jadi jelek, ada kalanya Mahgani kembali. Karena yang diabadikan itu ada kalanya jelek, ada kalanya baik. Seperti Fir'aun diabadikan, tapi kan kalau jelek. Tapi kan Mahgani ini pasti dia punya jasa. Jarang jadikan dalam iya. Lalu kita harus perlu sampai dia namanya masih diabadikan tetap harus. Lalu kita kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau begitu saya harus mencontoh kepada Pak Mahgani. Kita harus mencontoh kepada Pak ini pada. Makanya kita disuruh berziarah kepada kita kepada makam sejarah taman kira. Siapa sih dia? Kalau sampai orang berbondong-bondong ke sana, meskipun ada tujuannya beda-beda. Ada sana yang tahu silsilahnya pakai raja dia. Ada juga yang datang ke sana bukan mendoakan, bukan al-Fatihah, bukan begitu jejaknya, atau malah minta. Itu yang disalahkan. Kalau muslimin rahimahullah yang sudah terjadi maka Allah. Ada ayat yang namanya nafsiyah. Allah katakan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang seindah-indahnya. Sebaik-baiknya karena sempurna. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk manusia sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Tapi konsekuensinya kita yang sempurna tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Kalau sudah bisa kita kepada keluarga kita amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kenapa? Lalu terus sampai meluas. Kenapa? Karena ada pertanyaan nanti, pertanggungjawaban dari kepada diri kita kepada Allah Subhanahu. Nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu, ini kita akan kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin. Dan harus bertanggung jawab pada kepemimpinan kalian. Misalnya ada jam siapa pemimpin? Pemimpin rumah tangga, saya belum nikah. Pemimpin diri sendiri. Makanya nanti kita tanya oleh Allah SWT. Tangan kamu untuk apa? Mata kamu untuk apa? Telinga kamu untuk apa? Jangan sampai nanti kita kepada Allah SWT akan dalam salah satu ayat itu. Pada ujian berdua, ujian apabila nanti kita disiksa Allah SWT, disiksa disetrika kulit kita sampai lutut, maka diganti kulit yang bertanya lagi. Kalau kita ngomong, kulit, kenapa kalau sekarang bersandar kepada diri kita? Karena berbuat dulu saya sudah perhatikan keadaan berperintahkan. Jangan menggunakan ajar berbuat maksiat. Jaga anggota dikasih oleh Allah untuk berbuat maksiat. Ternyata ini masih ada. Kalau muslimin kalau begitu, maka pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang luas. Bulan Ramadan ini keberkahan yang diberikan oleh Allah sangat luas sekali. Kaum muslimin rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, kula alamin tiap-tiap amal yang kita pergunakan dan kerjakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT 10 sampai 700, kecuali di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah SWT, itu urusan saya. Karena ini milik saya, Ramadan milik saya. Maka pahalanya
urusan saya. Sehingga keberkahan di bulan Ramadan ini dipanjatkan oleh Allah SWT. Kasih sayang Allah SWT yang jumlahnya 100 diturunkan di dunia cuma 1. Yang 1 saja turunkan di dunia ini. Makhluk yang ada di luar ini sangat punya kasih sayang kepada makhluk yang ada. Termasuk ayam. Ayam itu tidak mau menginjak anaknya. Itu kasih sayang. Itu cuma 1. Dan nanti diturunkan di akhirat yang 99. Termasuk orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, mau berpuasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Makanya itu Rasulullah Al-Jannah yang saya baca Allah. Surga merindukan 40 manusia, 45. Siapa itu? Ahli Quran yang baca Al-Quran dirindukan oleh surga. Tapi bukan hanya kita baca saja sudah dapat pahala, apalagi kalau kita baca dan logam dikasihkan dalam kehidupan hari-hari, pasti dirindukan oleh surga. Surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon maaf bila itu disebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا